Merujuk pada fakta yang ada, keberadaan para pemain keturunan secara nggak langsung benar-benar mengangkat reputasi timnas Indonesia di mata dunia. Tentu nggak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan melihat pemain-pemain Indonesia bertarung di level tertinggi Eropa. Namun buat sekarang ini kita kayak udah biasa melihat fenomena tersebut. Terlebih, pemain-pemain yang udah jadi WNI tampak tulus mencintai Indonesia. Seperti Kevin Dix misalnya. Meskipun baru menjalani 1 match bersama timnas, itu pun langsung apes kena cedera. Pemain 28 tahun tersebut tetap menyadari betul kalau Indonesia memang negara yang luar biasa. Ya, baru-baru ini kepada media Denmark TV2, Kevin membuka segala rahasia terkait proses transfer yang terbilang rumit. Selain itu, Bang Kevin juga mengungkapkan alasannya menerima tawaran dari klub Bundesliga Jerman. Sebenarnya Kevin sendiri masih sangat cinta dengan Copenhagen. Akan tetapi ada beberapa hal dalam kesepakatan kontrak yang membuat Kevin akhirnya memutuskan untuk pergi. Nah, ia sendiri mengatakan bahwa sejatinya ia dilirik oleh banyak klub dan semua tahu itu. Yang mana Kevin menjelaskan kalau beberapa klub sudah mulai menghubunginya sejak bursa transfer musim panas 2024 lalu. Namun dari semua tim yang masuk, hanya Mönchengladbach yang dianggap Kevin memberi tawaran serius. Oleh karena itu, pemain 28 tahun tersebut menghargai dedikasi klub yang dipimpin oleh Gerardo Suane itu, sehingga dirinya pun dengan senang hati menerima tawaran untuk pindah ke negeri bir pada musim depan. Jelas sebagiannya adalah tentang aspek keuangan, karena meskipun FC Copenhagen adalah proyek yang fantastis, itu hanya sesuatu yang harus saya pikirkan dalam kaitannya dengan keluarga saya sendiri. Bagi saya penting juga untuk memikirkan kehidupan saya setelah sepak bola. Saya bersenang-senang di klub ini, menjadi bagian dari Liga Champions, dan itulah semua yang Anda impikan sebagai seorang anak kecil. Namun pada akhirnya semuanya harus berakhir. Yap, selain soal transfer, dalam sebuah podcast The Highway, Kevin juga menceritakan soal segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia, di mana mungkin ke depan akan ada perdebatan soal siapa yang akan jadi eksekutor utama penalti bagi tim Garuda. Karena sejatinya, di tim ini diisi oleh pemain-pemain yang secara kualitas juga mumpuni, seperti Tom Haye ataupun Kelvin Verdong. Jika diizinkan, saya selalu siap, tetapi saya juga menghormati jika orang lain ingin mengambilnya. Karena saya tidak hanya pernah ke sana sekali, jadi saya tidak akan tahu seperti saya mengambilnya jika mereka mau 100%. Tegas Kevin. Di sisi lain ada kabar soal Justin Hubner yang lagi-lagi memberikan statement yang memancing reaksi dari berbagai pihak, yang mana itu berkaitan dengan postingan di sosial media Justin dengan caption yang artinya meragukanku, disertai emot kiss. Tentu saja, apa yang ditampilkan Justin mungkin sebagai bentuk sindiran balik kepada orang-orang yang menganggapnya akan tersingkir dari line-up timnas Indonesia. Memang suka tak suka, cepat atau lambat upgrade squad itu akan terjadi. Karena nanti ke depannya diketahui akan lebih banyak lagi pemain grade A yang akan bergabung ke timnas Indonesia. Gak cuma yang grade A, pemain-pemain di level junior pun juga bisa berpotensi jadi ancaman di persaingan. Nah, dalam hal ini, solusinya jelas kembali ke pemain masing-masing. Terutama ya sudah pasti dilihat dari penampilan mereka di klub. Kalau di klub mereka nggak dapat menit bermain yang cukup, maka bisa aja itu akan jadi salah satu pertimbangan bagi pelatih untuk memanggilnya. Karena bagaimanapun menit bermain itu penting. Nggak masalah main di tim junior seperti Marcel, Justin, ataupun Ivar Jenner. Atau main di Liga Kosovo seperti Cyrus Margono. Karena pada akhirnya menit bermain tetaplah menit bermain. Dan keputusan Pratama Arhan untuk ke Liga Thailand dianggap memang sangat tepat, karena di sana ia terus dipercaya tampil. Nah, kalau gini bukan tak mungkin pemain seperti Rafael Struijk ataupun Nathan Chow-on bisa tersisihkan. Sebab murni karena mereka selalu jadi cadangan. Terlebih posisi mereka juga bisa dengan mudah diisi pemain lain. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya semoga yang terbaik bagi para punggawa Garuda. Banyak yang bilang sosmed sangat bisa menjadi hambatan bagi pemain. Ya, kembali lagi, semua tergantung ke pemain itu sendiri. Asalkan semuanya sesuai porsi, gak ada masalah kok. Toh di era sekarang, sosial media jelas menjadi hal yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan. Dan untuk Justin, ayo semangat, jadikan semua hal negatif sebagai pembelajaran. Percaya diri boleh, tapi jangan lupa untuk mengingat kita siapa. Lalu buat Nathan ataupun Rafa, yuk kerja keras lagi dan lebih fokus ke hal-hal penting, karena sebenarnya kalian itu adalah pemain dengan bakat yang menjanjikan bagi timnas Indonesia. Kemudian untuk Kevin Dix, mantaplah pokoknya. Intinya, semoga ke depannya timnas Indonesia benar-benar bisa jadi tim yang diisi pemain-pemain hebat, entah itu dari diaspora, abroad, ataupun pemain-pemain hasil didikan dalam negeri, yang mudah-mudahan bisa segera diperbaiki sistemnya. Oke, kita Garuda.